Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 187. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Rizal sangat setia kepada Aditya, dan dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Aditya. Pergi ke gunung sendirian, Rizal tidak mengatakan apa-apa. Tapi Aditya punya ide sendiri. Dia membawa Rizal dan pasukan khusus lainnya ke pegunungan. Jika Sony dan yang lainnya melihatnya, Sony pasti tidak akan muncul dan mati. Saat ini, saya hanya bisa menggunakan diri saya sebagai umpan. Saya akan menangkap Sony dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Aditya melambaikan tangannya ke Rizal dan berkata, "Jangan katakan itu lagi. Saya telah memutuskan bahwa saya akan maju ke gunung sendirian, dan Anda akan mengikuti dari kejauhan. Berhati-hatilah dan bersembunyi." Rizal melihat sikap tegas Aditya, tetapi dia tidak berdaya, mengangguk, dan kemudian mengulurkan tangan untuk memanggil anggota pasukan khusus. "Hei, kamu mengikuti Tuan Muda ke gunung. Kamu harus memastikan keselamatan Tuan Muda." Rizal memerintahkan bawahannya. Nama bawahan itu adalah Martis, dan dia berusia 30-an. Di antara pasukan khusus ini, dia adalah yang tertua, kira-kira seusia dengan Rizal. Dia juga salah satu bawahan Rizal yang paling berharga. Dia selalu setia kepada Rizal, dan dengan tegas menjalankan semua perintah Rizal. Martis setuju, dan kemudian berjalan ke Aditya dengan senapan otomatis. Senapannya terlalu mencolok. "Ambil ini." Rizal melihat senapan otomatis Martis, lalu menyerahkan pistolnya. Martis mengambil pistol dan menyerahkan senapan otomatis kepada Rizal. Aditya menepuk bahu Martis, dan kemudian membawanya ke gunung. "Tuan, saya akan melindungi Anda di belakang. Anda harus lebih berhati-hati." Rizal berkata dengan keras di belakang Aditya. Aditya tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan ke pegunungan yang dalam dengan duri di seluruh tanah. Gunung sangat besar, dan tidak tahu siapa yang memberi nama aneh seperti itu. Hampir tidak ada yang datang ke sini, dan tidak ada jalan gunung, jadi Aditya dan Martis kesulitan berjalan. Sebelum memasuki pegunungan yang dalam, Aditya melihat ponselnya, dan masih ada sinyal yang lemah. Dia menelepon Anjani, dan kali ini telepon terhubung. "Hei, ini," suara suram Sony terdengar dari ujung telepon. Suara ini setengah tersenyum, bangga dan provokatif, dan itu membuat orang marah. Aditya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Dia dulu hidup dengan damai, tetapi sejak keluarga Faisal dan putranya datang ke kota Manado, mereka telah menyebabkan begitu banyak masalah. Sekarang bahkan lebih keterlaluan, melemparkan Aditya ke Provinsi Z, dan masuk ke gunung yang dalam dan hutan tua semacam ini, benar-benar membuat Aditya marah. "Sudah sampai. Apakah kamu sudah sampai?" Aditya bertanya dengan dingin. "Hehe," kataku Aditya, "kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani datang." Sony tertawa jahat. Aditya tidak ingin mengeluarkan basa-basi dengan pria ini. Ketika dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu ingin bertemu, cepatlah. Jika kamu takut, biarkan adik iparku pergi dan kamu kembali Palopo." "Hahaha, aku, Sony, akan takut padamu. Sudah kubilang bahwa nama keluargamu adalah Edward, dan menyinggung saya, kamu ditakdirkan untuk sedih. Batu biru itu, kan? Ada jalan di belakang batu besar. Kamu bisa berjalan di sepanjang jalan ini, dan segera kamu akan melihat adik iparmu yang tersayang." Sony tertawa dan menutup telepon setelah membimbing rute. Aditya menekan amarahnya dan melihat sekeliling. Tidak jauh ke depan, benar-benar ada batu biru di sebelah kanan. Dengan Martis, Aditya dengan cepat tiba di belakang batu besar. Benar saja, ada jalan gunung kecil yang berkelok-kelok. Aditya tidak tahu siapa yang membukanya, tetapi cukup rapi. Martis memanggil Rizal, dan setelah memberi tahu Rizal rute menuju gunung, dia melindungi Aditya di sisinya.
dan menemani Aditya sepanjang jalan menuju gunung. Sepanjang jalan, ada banyak gua dengan berbagai bentuk, yang semuanya terbentuk secara alami. Aditya tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Tidak heran itu disebut Gunung Burake. Gua-gua besar ini tampaknya berusia beberapa tahun. Setelah lebih dari 10 menit, bagian depan tiba-tiba menjadi jelas, dan ada ruang terbuka. Setelah melihat lebih dekat, Aditya temukan bahwa ruang terbuka ini dibuka secara manual. Pohon-pohon digergaji, dan kemudian dipulihkan. Aditya memperkirakan bahwa ini adalah tempat di mana Sony meminta untuk bertemu. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan tidak ada sinyal sama sekali. Dengan hati-hati mengamati gerakan di sekitarnya, Aditya meningkatkan kewaspadaannya. Martis tidak berani mengendur sama sekali. Memegang pistol di tangannya erat-erat, siap menembak kapan saja. Setelah lebih dari 1 menit, 2 orang berjalan keluar dari gua besar tidak jauh. Aditya mengenalinya secara sekilas. Itu adalah Sony dan adiknya, Ikram. Wajah kedua bersaudara ini masih memar. Mereka dilecehkan oleh Aditya dengan sangat buruk sehingga mereka tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Tangan Sony dibungkus dengan kain kasa, dan jari-jarinya sudah terpasang, dan dia tampaknya pulih dengan baik. Pada saat ini, wajah Sony suram dan tidak pasti. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dan dia memandang Aditya seolah-olah dia sedang melihat musuh hidup dan mati. Orang ini membenci di dalam hatinya. Dia telah tumbuh begitu besar. Dan dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Dia disiksa oleh Aditya. Dan bahkan mematahkan jarinya. Kebencian ini, Sony telah menulis rasa dendam. Hehe, kakak Sony, kamu benar. Aditya ini sangat berani. Dia berani datang ke sini dengan seorang sahabat karib. Ikram tertawa sebentar, melirik Aditya dengan main-main, lalu berkata kepada Sony. Sony tertawa ketika mendengarnya, memandang Aditya dari atas ke bawah, dan cemberut. Aditya, awalnya saya hanya menginginkan satu tanganmu, tetapi saya tidak berharap kamu berani datang. Sepertinya aku bahkan harus mengambil hidupmu. Setelah berbicara, Sony mengeluarkan pistol kecil dan memainkannya di tangannya, seolah-olah dia sedang berdemonstrasi dengan Aditya. Aditya benar-benar tidak takut dengan Sony ini, dan Aditya juga tahu bahwa Rizal pasti mengikutinya dan menyergap di dekatnya. Selama Sony berani main-main, dia akan langsung ditembak oleh bawahan Rizal. Bagaimana Aditya bisa takut padamu? Kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini? Aditya bertanya pada Sony dengan senyum dingin. Sony juga terkejut. Aditya sangat tenang, dan Sony merasa sedikit ada yang salah. Sial, kenapa kamu begitu tenang? Apakah membawa lebih dari 1 orang? Apakah ada orang lain dalam penyergapan di dekat sini? Sony memiliki keraguan di hatinya dan tidak bisa tidak melihat sekeliling. Tetapi pegunungan dan hutan yang dalam sangat lebat, dan bahkan jika ada 1.800 orang yang bersembunyi, tidak mudah untuk menemukannya. Kakak, berhenti bicara omong kosong dengan Aditya ini. Bunuh dia. Dan kemudian aku akan kembali ke kota Manado untuk mendapatkan istrinya. Ikram berkata kepada Sony dengan kejam. Aditya tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya ketika dia mendengar Ikram mengatakan ini. Dia pikir Ikram, bajingan ini, masih merindukan Farah. Sial, hehe. Jangan khawatir, Ikram. Kamu lupa bagaimana Aditya memperlakukan kita. Hari ini aku ingin dia berlutut di tanah dan memohon padaku dengan pahit. Sony menyeringai sebentar. Pistol kecil itu ditodongkan ke arah Aditya. Ikram mengikuti di belakang Sony. Tampak seperti akan memakan orang. Dan mereka dengan cepat berjalan ke Aditya. Aditya, segera berlutut di tanah dan menunduk dan bersujud. Aku akan memenggal tanganmu lagi. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Sony memainkan pistol kecil dan tersenyum pada Aditya. Melihat wajah keji Sony, Aditya tidak bisa menahan amarah. Apalagi mendengarkannya berkata di sini. Tamparan jatuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aditya memberi Sony 2 tamparan. Ini sangat mendadak sehingga tidak ada yang akan membayangkan bahwa Aditya akan berani menamparkan Sony dalam keadaan seperti itu. Sony dan Ikram tidak mengharapkannya. Dan bahkan Martis di sebelah Aditya tidak menduganya.
Tuan Muda benar-benar memiliki temperamen seorang kaisar. Sekarang kita begitu pasif. Bagaimana Tuan Muda berani mengambil tindakan terlebih dahulu? Martis menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Sonny, siap mengirim Sonny ke kuburan kapan saja. Sonny sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Dia mengambil begitu banyak upaya untuk menculik Anjani di sini, hanya untuk membalas dendam pada Aditya. Tetapi sebelum dia bisa membersihkan Aditya, dia ditampar lagi oleh Aditya, yang membuat Sonny tidak dapat terima. Oke, bocah itu benar-benar bisa mengadili kematian. Sonny benar-benar marah, menunjuk Aditya dan berteriak, dan kemudian dia akan mengangkat senjatanya ke Aditya. Aditya sudah siap, dan dia juga tahu bahwa Sonny pasti telah menyiapkan penyergapan di sini. Tetapi hari ini entah bawahannya mati atau jaringnya rusak, Aditya sudah bertarung habis-habisan. Setelah dengan cepat meraih pergelangan tangan Sonny, Aditya menendang perut Sonny. Ah, Sonny berteriak kesakitan, dan terlempar ke belakang. Pistolnya juga jatuh ke tanah. Brengsek, keluarkan cewek itu. Sonny jatuh ke tanah dan berbalik dan berteriak ke dalam gua. Bersambung.